Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdiansyah Roy Putra dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas TI 23I. Di sini, saya tidak sendirian, saya beserta kelompok saya akan menjelaskan materi tentang integral. Nah, teman-teman, biasanya integral itu menjadi mata kuliah atau mata pelajaran wajib di matematika. Biasanya kita mulai mempelajarinya pada tingkatan SMA. Nah, kemudian pengertian integralnya itu sendiri itu memang suatu bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau biasa juga disebut sebagai inverse dari operasi turunan untuk menyederhanakan bilangan serta limit dari jumlah maupun suatu luas daerah tertentu. Nah, kemudian apa sih itu integral substitusi? Dalam bidang kalkulus, integral substitusi atau substitusi U adalah salah satu metode untuk mencari integral dengan mensubstitusi salah satu variabel dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Karena dalam beberapa situasi ada integral yang berbentuk kompleks sehingga harus disederhanakan dengan integral substitusi. Berikut contoh soalnya. Nah, teman-teman, di sini selain saya punya contoh soal, saya juga akan membagikan cara cepat saya mengerjakan integral substitusi. Bila kalian menemukan soal seperti ini, langsung saja kita kerjakan seperti ini. Kita tulis ulang dulu 2x min 9 pangkat. Nah, di sini karena di sini pangkat 5, maka karena ini integral menjadi kita naikkan menjadi pangkat 6, yaitu plus 1. Kemudian si 6 ini kita simpan di sini. 6. Nah, di sini itu 1, tapi biasanya tidak kita tuliskan di sini 1. Kemudian kita kalikan dengan fungsinya. Di sini ada 2. Nah, plus C. Dan hasilnya jadi 1/12 2x min 9 pangkat 6 plus C. Mudah kan? Sangat cepat dan praktis. Kemudian contoh yang kedua. Nah, tapi sebelumnya perlu diingat teman-teman kalau ciri-ciri integral substitusi itu cara apa ya yang bisa disubstitusikan gitu ya, integralnya itu menggunakan cara substitusi ini. Cirinya itu yang memiliki selisih 1 pangkatnya ini. Bisa kita lihat di 4x dengan 3 ini. 4x-nya kan pangkatnya 1. Nah, di sini tidak ada, di sini 0. Kemudian yang soal nomor 3, 2x pangkat 2. Nah, di sini 4x ini hanya 1 saja. Begitu teman-teman, hanya sekedar pengingat lah atau ya poin lah. Kemudian kita lanjutkan mengerjakan. Kita tulis ulang seperti biasa 4x min 1. Nah, ini pangkat 4 menjadi plus 1 jadi 5. 5-nya ini kita turunkan di sini. Karena di sini ada 3, kita tulislah 3-nya di sini. Dan kita jumlahkan dengan fungsinya. Plus C. Sebelumnya mohon maaf teman-teman jika tulisan saya jelek. Dan hasilnya menjadi 3/20 4x plus
1 pangkat 5 plus C. Kemudian cara mengerjakan yang ketiga ini, yang pertama kita tulis ulang 4x 2x 2 plus x, karena di sini pangkat 5 menjadi tambah 1 jadi 6. Nah, kita langsung saja di sini dibagi 2. Ini 6-nya turun ke sini ya teman-teman. Ini bisa kita bagi 2. Ini menjadi 2, ini jadi 3. Kita sederhanakan. Oh, ini langsung saja ke teman-teman kita kerjakan di sini. 2x2 kita turunkan menjadi 4x plus 1. Ini plus C. Kemudian hasilnya menjadi 2x per 12x plus 3 dalam kurung 2x 2 plus x pangkat 6 plus C. Ini hasilnya teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai soal yang pangkatnya besar, yaitu pangkatnya 6. Maka bentuknya harus diubah menjadi FODO. Seperti judulnya integral substitusi itu ya pergantian teman-teman. Misal, kita misalkan lah gitu. Kita misal, yang akan kita misalkan ini yang di dalam kurung ini ya teman-teman. Yang memiliki fungsi X ini nanti terhadap dx. Misal, kita ubah menjadi U. Kita tulis 3x plus 5. Kemudian, si U ini kita turunkan terhadap dx menjadi du per dx. Sama dengan 3. Nah, dx sama dengan du per 3. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita kerjakan menjadi integral U. Nah, ini ya teman-teman, maaf kecoret. U6 du per 3. Nah, dx-nya kita sudah rubah menjadi du per 3. Sudah kita misalkan. 1 per 3. 1 per 3-nya jadi 1 per 3 dari du ini integral U6 du. Nah, sama dengan 1 per 3 dikali 1 per 7. Karena di sini ya pangkat 6 ya teman-teman, jadi 7. Nah, ininya pun ditambah 1 menjadi U7 plus C. Sama dengan 1 per 21. U7 plus C. Nah, kemudian hasilnya menjadi U per 21. Nah, U-nya kita ganti teman-teman menjadi seperti semula, menjadi ini yang sudah kita misalkan ini. Menjadi 3x plus 5 pangkat 7 plus C. Selesai teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bertambah bagi saya dan teman-teman semuanya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahida Nabila dari kelas TI 23I. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus 2 mengenai tentang integral parsial. Nah, di sini ada pendahuluan. Jika pengintegralan dengan menggunakan substitusi gagal dikemungkinkan menggunakan substitusi ganda atau pengintegralan parsial. Nah, metode pengintegralan parsial ini didasarkan untuk turunan hasil kali dua fungsi. Andaikan U sama dengan U dalam kurung X dan V sama dengan V dalam kurung X serta Y sama dengan U dikali V, maka turunannya adalah Y sama dengan U dikali V, Y aksen sama dengan U, V aksen ditambah V, U aksen. DY per DX sama dengan U, DV per DX ditambah V, DU per DX. DY sama dengan U, DV ditambah V, DU. Kemudian kita integralkan kedua ruasnya dan mengintegralkan kedua ruas. Persamaan diperoleh hasil integral dy sama dengan integral u dv ditambah p du, y sama dengan integral u dv ditambah integral p du, up sama dengan integral u dv ditambah integral p du. Integral u dv sama dengan up min integral p du. Di sini ada dua rumus umum integral parsial, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, di sini ada rumus yang saya tandain yang berwarna merah. Di sini adalah rumus integral tak tentu. Integral U dv sama dengan U pi integral pi du. Nah, sedangkan di sini ada rumus kedua yaitu integral tentu, yaitu integral BA U dv sama dengan UPI jarak BA min integral BA UPI DU. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Di sini saya mempunyai dua contoh soal. Contoh soal pertama yaitu soal integral tak tentu dengan soal yaitu integral 6x pangkat 2, 2x min 3 dx. Nah, kita jawab, jangan lupa dengan rumus umum, yaitu rumus umum ini yaitu integral xn dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Nah, di sini kenapa 1? Yaitu nilai x ini mempunyai nilai 1. Selanjutnya kita langsung jawab aja. Kita tulis kembali integral 6x pangkat 2, 2x min 3 dx. Kita integral masing-masing ini kita integralkan, yaitu menjadi integral 6x pangkat 2 dx, integral 2x dx min integral 3 dx. Nah, integral 62 dx yaitu 6 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan rumus umumnya. Selanjutnya kita 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 min 3 ditambah c. Nah, langsung kita jumlahkan saja. Yaitu 2x pangkat 3 hasilnya adalah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min 3x plus c. Jadi ini hasil dari contoh soal integral tak tentu. Selanjutnya ada contoh soal kedua, yaitu contoh soal integral tentu. Nah, itu integral 2 min 1. Integral 2 min 1 sebenarnya. Integral 2 min 1, 6x pangkat 2 min 4x min 2 dx. Nah, yang ini yang aku tandain, ini kita
masukkan seperti rumus tadi, kita integralkan masing-masing. 6 plus 6 per 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1, 4. 4 per 1 tambah 1, X1 tambah 1, min 2X, tanda batasnya jangan lupa kita tulis, yaitu 2 min 1. Nah, kita jumlahkan ini 6 per 3, X pangkat 3, min 4 per 2, X pangkat 2, min 2X dengan tanda batas 2 per min 1. Nah, yang ini, yang X ini kita ubah, kita masukkan tanda batas yang ini, tanggal 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 3, min 2 kali 2 pangkat 2, min 2 kali 2. Nah, terus selanjutnya kita ubah juga yang ini, kita masukkan tanda batas min 1. Jadi 2 min 1 pangkat 3, 2 min 1, 2 min 1 pangkat. Ini kan min ya, min dikali min jadinya plus ini. Terus min 2, min 1. Nah, selanjutnya kita langsung hitung aja. 2 kali 8, 16. 2 kali 4, 8. Ini 4. Min 2. Min 2 ditambah 2. Totalnya jadi 16 min 2. 16 dikurangi 8. Dikurangi 4. Ditambah 2. Yaitu hasilnya 6. Jadi hasil dari terhitung dari contoh soal integral tentu yaitu 6. Baik, terima kasih dari penjelasan dari saya mengenai integral parsial. Mohon maaf bila ada kata atau mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan pada penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai integral lipat 2 daerah persegi panjang. Untuk pendahuluan, masalah-masalah yang dipecahkan dengan menggunakan integral pada ruang berdimensi n memiliki prinsip yang sama dengan integral pada satu variabel. Kita akan menggunakan integral lipat untuk menghitung volume benda padat, luas permukaan, dan pusat massa dari lapisan tipis atau lamina, dan benda-benda padat dengan berbagai kerapatan. Pengintegralan berlipat ini akan disederhanakan menjadi pengintegralan tunggal berurutan di mana teorema dasar kalkulus kedua memainkan peranan yang penting. Nah, berikut adalah gambar untuk menghitung luas daerah yang diarsir atau dalam hal ini yang berwarna merah, di mana dirumuskan delta A sama dengan delta Y dikali delta X, kemudian luas bidang tersebut menjadi integral yang ditulis sebagai berikut. A sama dengan integral R sampai dengan S, kemudian integral K sampai dengan M diintegral terhadap dy dan dx. Untuk menghitungnya dimulai dari bagian dalam, di mana di sini dilihat ada kotak merah, selanjutnya dihitung ke bagian luarnya, yaitu integral R sampai dengan S. Maka diperolehlah hasilnya itu sebagai berikut. Selanjutnya, pernyataan A sama dengan integral Y1 sampai dengan Y2, kemudian integral X1 sampai dengan X2 untuk fungsi X dan Y, dx dy ini disebut sebagai integral lipat 2 atau double integral. Nah, langkah penyelesaian yang dilakukan yaitu pertama, fungsi X dan Y diintegrasikan terhadap X dengan menganggap Y itu konstan, dengan batasan X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Selanjutnya, hasilnya akan diintegrasikan terhadap Y dengan batasan Y sama dengan Y1 dan Y sama dengan Y2. Selanjutnya, contoh soal sebagai berikut. I sama dengan integral 1 sampai dengan 2, integral 2 sampai dengan 4 untuk fungsi X plus 2Y dx dy, di mana yang pertama dikerjakan adalah bagian dalam terlebih dahulu, yaitu X plus 2Y diintegralkan terhadap fungsi dx dengan batasan 2 sampai dengan 4. Selanjutnya diperoleh hasilnya, X plus 2Y ini diintegralkan terhadap dx, itu menjadi 1 per 2 X kuadrat ditambah 2 XY.
dengan batasan 2 sampai dengan 4. Selanjutnya nilai 4 ini dimasukkan ke dalam X-nya di sini. Dan juga 4 ini dimasukkan ke dalam X-nya, sehingga diperoleh 8 plus 8Y. Kemudian dikurangi dengan batasan 2, batas bawahnya 2, dimasukkan ke dalam nilai X, sehingga diperoleh 2 plus 4Y. Selanjutnya dihitung, yaitu 8 dikurangi 2 menghasilkan 6, kemudian 8Y dikurangi dengan 4Y menghasilkan 4Y. Kemudian nilai ini diintegralkan kembali terhadap YY dengan batasan 1 sampai dengan 2. Nah, diperoleh integral dari 6 plus 4Y terhadap DY yaitu 6Y plus 4 dibagi 2 ya, karena di pangkatnya menjadi bertambah sehingga 2Y kuadrat. Kemudian batasannya 1 sampai dengan 2. Diperoleh nilai sebagai berikut. 12 plus 8 dikurangi 6 plus 2 sehingga diperoleh nilai 12. Selanjutnya contoh penerapan yang kedua adalah tentukan momen kedua dari 4 persegi panjang 6M dikali 4M. Mengelilingi sumbu yang melalui salah satu titik sudutnya dan tegak lurus kepada bidang persegi panjang tersebut. Dari gambar dapat dilihat untuk batasan X-nya yaitu 0 sampai dengan 6, untuk batasan Y-nya 0 sampai dengan 4. Maka untuk rumusan integralnya itu A sama dengan 0 sampai dengan 6, integral 0 sampai dengan 4 terhadap fungsinya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat dG dx. Sama seperti yang tadi, untuk pertama-tama diintegralkan terlebih dahulu bagian dalamnya, yaitu integral 0 sampai dengan 4, X kuadrat plus Y kuadrat terhadap dY. Sehingga diperoleh X kuadrat Y ditambah Y pangkat 3 dibagi 3 dengan batasan 0 sampai dengan 4. Kemudian dimasukkan nilai 4-nya terhadap Y-nya sehingga diperoleh 4X kuadrat ditambah 4 pangkat 3 atau 64 dibagi 3. Selanjutnya nilai ini diintegralkan terhadap dx dengan batasan 0 sampai dengan 6. Sehingga diperoleh 4x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 64x dibagi 3 terhadap batasannya 0 sampai dengan 6. Kemudian nilai 6 ini dimasukkan terhadap nilai x-nya. Sehingga diperoleh nilai 288 ditambah 128 sama dengan 416. Baiklah, sekian penjelasan terkait integral lipat 2 bentuk persegi panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hilmi Nugraha. Saya dari kelas TI 23I. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Di mana untuk materi integral lipat 2 pada daerah persegi panjang sudah dibawakan oleh rekan saya. Baik, kita langsung saja ke materi. Perhatikan himpunan sebarang S tertutup dan terbatas di bidang keliling S oleh suatu persegi panjang R dengan sisi-sisinya sejajar sumbu-sumbu koordinat. Ya, jadi untuk S ini dibatasi oleh suatu persegi panjang R, di mana untuk batas yang bawahnya ini sama batas yang atas itu adalah sumbu X-nya. Nah, untuk yang vertikal ini itu adalah sumbu Y-nya. Misalkan bahwa f(x, y) terdefinisi pada S dan didefinisikan f(x, y) sama dengan 0, dapat kita pahami f(x, y) sama dengan 0 itu adalah Z sama dengan f(x, y). Ya, jadi pada bagian R di luar S, fx, y pada bagian R di luar S.
maka kita katakan bahwa f dapat diintegralkan pada S jika f dapat diintegralkan pada R dapat ditulis sebagai berikut. Integral lipat 2 fx, y dA dengan batas S sama dengan integral lipat 2 fx, y dA dengan batas R. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh perhitungannya ya. Perhitungan integral lipat 2 pada himpunan umum. Himpunan sederhana Y. Himpunan S sederhana Y jika S sederhana dalam arah Y. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk sumbu X dibatasi oleh A sampai dengan B. Dan untuk sumbu Y-nya itu dibatasi alfa 1x sampai dengan alfa 2x, di mana S ini, S yang ini ya, yang daerah yang diarsir ini merupakan daerah bukan persegi panjangnya, sehingga S sama dengan x, y, sehingga X lebih besar dari A lebih kecil sama dengan dari B. Dan untuk sumbu Y-nya, Y lebih besar daripada alfa 1x dan Y lebih kecil sama dengan alfa 2x. Atau integral lipat 2 fx, y dA dengan batas S sama dengan integral lipat 2 fx, y. Nah, di sini karena kita himpunan sederhana Y, jadi yang didahulukan adalah dy, di mana dy itu batasnya adalah ini ya, alfa 1x sampai alfa 2x. Kemudian batas dx-nya adalah A sampai B. Selanjutnya himpunan S sederhana X jika S sederhana dalam arah X. Ya, bisa kita lihat di sini untuk batas X-nya itu, ini sama ini itu dari beta 1Y sampai dengan beta 2Y. Nah, untuk batas Y-nya itu dari C sampai dengan D. Jadi S, X, Y hingga X lebih besar daripada beta 1Y dan X lebih kecil sama dengan beta 2Y dan Y lebih besar sama dengan C lebih kecil sama dengan D. Maka dapat dituliskan integral lipat 2 fx, y dA dengan batas S sama dengan integral lipat 2 fx, y. Nah, karena kita di sini himpunan sederhana dalam arah X, jadi yang pertama ditulis adalah dx ya. Jadi untuk himpunan sederhana Y kita ditulis awalnya itu dy. Kalau himpunan sederhana X yang ditulis pertama adalah dx, di mana dx di sini batasnya adalah beta 1Y sampai beta 2Y, dan untuk dy-nya batasnya adalah dari C sampai dengan D. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini contoh soalnya integral lipat 2x plus y dA dengan batas S. S adalah daerah segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 0,4 dan 1,4. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus menentukan batas-batas integralnya ya. Jadi kita harus gambarkan dulu biar teman-teman bisa dengan mudah mengetahui batas-batas integrasinya ya. Jadi untuk yang pertama itu x-nya 0, y-nya 0, yang keduanya x-nya 0, y-nya sama dengan 4, dan yang ketiganya x-nya 1, y-nya sama dengan 4 ya. Kita tarik di sini, kita ketemu titiknya, kita tarik ke sini ya. Jadi
S itu merupakan daerah segitiga. Nah, S itu daerah segitiga, makanya ini daerah yang diarsir. Ya. Untuk menghitungnya, cari garis yang melalui 0,0, 0,0 dan 1,4 ya. Lalu kita buat persamaannya. Berarti Y sama dengan 4X. Nah, langsung kita tulis di sini ya. Integral lipat 2X plus YDA sama dengan integral lipat 2X plus Y. Ya, karena ini pengerjaannya himpunan sederhana Y, maka ditulis, ingat, yang pertama ditulis adalah DY. Ya, jadi DY per DX dengan batas DY 4X sampai 4 dan batas DX-nya 0 sampai 1. Ya, berikut kita integralkan bagian yang dalam dulu ya, yang DY-nya. Jadi X plus Y diintegralkan menjadi X Y plus 1/2 Y kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angka yang di sini ya. Jadi Y-nya itu kan sama dengan 4 ya. Berarti 4X plus 8 ya, hasil penjumlahan sini dikurangi. Nah, sekarang kita masukkan yang bagian sini. 4X-nya ya. Berarti 4X kuadrat ya, karena Y-nya itu adalah 4X ditambah 8X kuadrat. Hasilnya, nah karena ini sama ya, 4X kuadrat plus 8X kuadrat, jadi kita bisa jumlahkan. Lalu kita tulis ke sini, ini ditulis di sini pindah, karena ini kuadratnya paling besar, kita urutkan ya, biar lebih gampang. Hasilnya adalah minus 12X kuadrat plus 4X plus 8 dx. Ya, kemudian kita integralkan dengan batas 0 sampai dengan 1 ya. Jadi untuk persamaan ini kita masukkan angka-angka yang di sini ya. Hasilnya adalah 6 ya. Kemudian kita juga bisa mengerjakan soal ini dengan himpunan sederhana X ya, dimana sama seperti cara yang tadi. Yang pertama kita bikin dulu grafiknya, kita bikin dulu ya seperti ini. Nah, cari garis yang melalui 0,4 dan 0,1/4. Nah, 1/4 itu mana sih? 1/4 itu yaitu garis miring ini ya. Nah, setelah ketemu baru kita buat persamaannya. Berarti X sama dengan 1/4 Y. Nah, kemudian kita integralkan ya. Integral lipat 2X plus YDA sama dengan integral X plus Y. Ingat, karena ini himpunan sederhana X ya, berarti yang duluan ditulis adalah dx-nya. Dx dengan batas 0 sampai dengan 1/4 Y dan dy-nya batasnya 0 sampai dengan 4. Ya, kemudian kita integralkan sama seperti yang pertama, kita integralkan bagian dalamnya dulu. Ya. X plus Y diintegralkan menjadi setengah X kuadrat plus XY kuadrat. Nah, kita masukkan, kita kalikan dengan angka-angka yang di sini. Yang pertama yang atas dulu ya, dengan batas atas. Hasilnya adalah 1/32 Y kuadrat plus 1/4 Y kuadrat. Ya, karena ini di bawahnya 0, maka hasilnya akan 0. Jadi hasilnya 1/32 Y kuadrat plus 1/4 Y kuadrat dy. Kemudian kita setelah diketahui hasil yang pertama, kita integralkan dengan batas dy-nya. Ya, batas dy-nya itu di mana 0 sampai dengan 4. Ya,
Nah, dari persamaan ini kita integralkan kembali menjadi 1/3 integral 1/32y kuadrat plus 1/4y kuadrat dy dengan batas 0 sampai dengan 4. Integral ini tuh jadi 9/36y kuadrat dy hasilnya. Jadi kemudian diintegralkan menjadi 9/96y pangkat 3. Kemudian kita masukkan angka-angka yang di sini. Ini 4, batas bawahnya 0, batas sampai dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 3/32 dikali 4 pangkat 3. Hasilnya 192/32 sama dengan 6 ya. Jadi hasilnya sama-sama 6 ya. Dua pendekatan yang kita bisa gunakan dalam perhitungan integrasi dx dy, integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang, itu ciri-ciri daerah S, kita perhatikan S-nya itu bukan persegi panjang ya. Jadi batas integrasi R berupa persegi dan persegi panjang, nilai antara dx dy atau dy dx hasilnya akan sama jika melakukan integrasi. Tapi jika batasnya S atau bukan daerah persegi panjang, integrasi dx per dy atau dx dy dx hasilnya akan berbeda. Yang perlu kita perhatikan adalah batas-batasnya, batas-batas dy per dx atau dx per dy. Ya, kita perhatikan batas-batas integralnya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Hakiki dari kelas TI 23I. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penerapan integral khususnya dalam bidang industri. Integral sendiri yaitu biasa disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu atau yang biasa kita sebut sebagai inverse atau turunan. Integral tertentu itu ialah suatu bagian yang dibatasi oleh kurva atau persamaan. Nah, pada umumnya pengintegralan ditulis menggunakan notasi integral dengan lambang integral seperti ini. Nah, integral tak tentu dari fungsi f terhadap x merupakan fungsi umum yang ditentukan melalui hubungan integral f terhadap x dx sama dengan f x plus c, di mana fx adalah fungsi integran umum dan fx bersifat f aksen terhadap x sama dengan fx. Fx sendiri itu adalah fungsi integran dan c itu adalah konstanta. Untuk penerapan integral sendiri di sini ada beberapa contoh gitu ya yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu pada bidang matematika. Untuk menentukan fungsi fx jika f aksen terhadap x dan f terhadap a sudah diketahui. Misalkan turunan pertama dari fungsi f terhadap x atau f aksen terhadap x sama dengan fx telah diketahui, maka fungsi f terhadap x dapat ditentukan melalui hubungan f terhadap x sama dengan integral f aksen x dx. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini diketahui fungsi f terhadap x dengan f aksen x sama dengan 2x plus 3 dan f1 sama dengan 14. Nah, tentukan rumus fungsi f terhadap x. Di sini kita harus diintegralkan dulu gitu ya, nggak bisa langsung dikerjain.
untuk fx sama dengan integral turunan atau f aksen terhadap x dx. Integral dari 2x plus 3 dx, yaitu kita di sini harus dibedah dulu gitu ya, dijadikan, berarti di sini menjadi dua kali integral. Yang pertama ada integral dari 2x dx dan integral 3 dx. Integral dari 2x dx itu adalah x kuadrat dan integral 3 dx itu adalah 3x plus c. Karena sudah diintegralkan maka harus dikasih plus c atau konstanta. Nah, kemudian kita langsung substitusikan. Untuk f1 sama dengan tadi kan 14 gitu ya. Kita masukkan di sini f1 sama dengan, kita masukkan rumus ini untuk pertama x kuadrat plus 3x plus c. Untuk x-nya kita ganti dengan 1 ya. Berarti 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 plus c sama dengan 14. Berarti ketemunya 4 plus c sama dengan 14. Nah, kita plus 4-nya ini dipindah ruas menjadi min, berarti c sama dengan 14 min 4, dan c sama dengan 10. Jadi, rumus bagi f terhadap x adalah x kuadrat plus 3x plus 10. Untuk yang kedua, yaitu penerapan pada bidang fisika. Di sini, biasanya integral tak tentu juga dapat diterapkan dalam mekanika atau cabang fisika yang mempelajari gerak dari suatu benda. Jika laju atau percepatan benda sebagai fungsi waktu diketahui, maka persamaan gerak benda sebagai fungsi waktu dapat ditentukan. Laju benda atau v sama dengan, di sini udah disebutkan, v sama dengan ds per dt sama dengan f aksen terhadap t. Untuk percepatan benda, v sama dengan dy per dt d kuadrat dikali s per dt kuadrat sama dengan f aksen terhadap t. Kita masuk ke contoh soal. Ada sebuah benda yang bergerak dengan laju v meter per detik atau meter per sekon. Pada saat t detik, laju benda dinyatakan dengan persamaan v sama dengan 10 min t. Pada saat t sama dengan 2 detik, posisi benda berada pada jarak 30 meter dari titik asal. Tentukan posisi benda atau yang kita simbolkan dengan S sebagai fungsi waktu atau T. Nah, dari hubungan rumus di atas, V sama dengan dx per dt diperoleh ds sama dengan v dt sama dengan 10 min t dt. Sehingga S sama dengan integral ds sama dengan integral v dt. S sama dengan integral 10 min t dt. Di sini kita bedah ya, karena dia di dalam kurung, jadi dua pengintegralan. Yang pertama ada integral 10 dt dan min integral t dt. Integral dari 10 dt itu adalah 10 t. Terus min kita masukkan tandanya min. Integral dari t dt itu adalah setengah t kuadrat. Karena sudah diintegralkan, kita kasih plus c atau konstanta. Kemudian kita substitusikan, karena yang pada saat t sama dengan 2 atau 2 detik pada posisi benda pada jarak 30 meter dari titik asal, sehingga diperoleh, kita masukkan tadi kita kan di sini ada t ya, t-nya itu diganti dengan 2, jadi 10 dikali 2 min setengah 2 kuadrat plus c sama dengan 30. Kenapa 30? Karena tadi posisi jaraknya berubah 30 meter dari titik asal. 10 kali 2 sama dengan 20, setengah kali 2 kuadrat itu 4, setengah kali 4 itu adalah 2, 20 min 2 plus C sama dengan 30. Sehingga C didapatkan 12. Jadi posisi benda S sebagai fungsi waktu T itu ditetapkan sebagai S sama dengan 10T min setengah T kuadrat plus 12. Untuk yang ketiga, yaitu penerapan pada bidang teknik dan teknologi. Salah satu aplikasi dalam bidang teknik adalah penggunaan turunan.
agar dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal, membantu para engineer untuk membuat desain mesin pesawat terbang. Pada bidang teknologi sendiri, penerapan integral dapat digunakan untuk mengetahui laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Mengetahui kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada suatu waktu tertentu. Nah, untuk yang keempat yaitu pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi ini yang sering dipakai dari fungsi integral sendiri itu adalah turunan parsial, yang mana sudah dijelaskan oleh rekan saya di atas. Nah, turunan parsial ini biasa digunakan untuk menghitung biaya pokok produksi, konsep elastisitas, angka pengganda, laba juga bisa gitu ya. Oke, kita langsung saja mungkin soal menghemat waktu. Untuk contoh soal di sini ada sebuah perusahaan yang mempunyai biaya 3.200 plus 3,25x min 0,0003x kuadrat dengan jumlah persatuan x sama dengan 1000. Biaya rata-rata dan biaya margin diperoleh sebagai berikut. Berarti di sini kita harus mencari biaya rata-rata dan biaya margin. Untuk biaya rata-rata sendiri itu sama dengan C dikalikan X dibagi X. Maka diperoleh 3.200 ditambah 3,25X min 0,003X kuadrat dibagi X. Nah, X-nya di sini 1000 ya. X sama dengan 1000, maka kita masukkan, maka didapatkan hasil 6.150 dibagi 1000 sama dengan 6,15. Maka biaya rata-rata persatuan adalah 6,15 dikali 1000, yaitu 615. Selanjutnya untuk mencari biaya margin, yaitu kita menggunakan sistem integral dc per dx sama dengan 3,25 min 0,006x. X-nya itu kita tadi ganti dengan 1000 sehingga kita memperoleh hasil 2,65. Maka biaya marginnya adalah 2,65 dikali 1000 sama dengan 2650. Pada X sama dengan 1000 dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa dibutuhkan 6.150 untuk memproduksi 1000 barang pertama dan dibutuhkan 2.650 untuk membuat satu barang setelah barang yang ke 1000. Hanya dibutuhkan 2.650 untuk membuat 1000 barang yang sama. Di sini untuk penerapan yang terakhir yaitu dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, terapan integral digunakan dalam dosimetri atau cabang ilmu fisioterapi. Dosimetri dilakukan dengan bantuan high energy ionizing radiation, salah satunya yaitu sinar X. Nah, kalkulus dapat digunakan dalam penentuan lokasi koordinat penembakan laser. Dalam integral dibahas tentang volume benda putar dengan metode cakram dan cincin lainnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya di atas tadi ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang penerapan integral dalam bidang industri yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.